Kedengeran gak guys? Kalau kalian aja kedengeran, kalian kebayang nggak di sini tuh seberapa kencang suaranya? Iya ngerti lagi hajatan, iya ngerti lagi ada acara nikahan, iya ngerti lagi berbahagia, tapi tolong, nggak semua orang mau dengerin acara hajatan lu, apalagi orang yang tidak kenal dan tidak diundang ke acara lu. Jadi tolong sekalipun mau pesta di rumah, it's okay silahkan, tapi tolong jangan seberisik itu dong. Tadi udah sempat dikecilin, tapi entah kenapa dikencengin lagi sekarang. Kayak nggak ada otaknya gitu. Gue bilangin sama kalian nih guys ya, kalau misalkan kalian belum punya cukup uang buat bikin pesta nikahan beneran di gedong, kalau misalkan mau bikin pesta di rumah nih jangan kayak tetangga gue yang kayak gini nih. Kalian denger gak suara dangdutannya? Ngeganggu coy. Gue mau bikin konten, mau bikin kerjaan, mau rekam lagu atau apa kagak bisa nih, bocor suaranya. Ditambah ya, kalau misalkan kalian kayak begini, kalian tuh bukannya malah bikin orang seneng, yang ada pernikahan kalian tuh bukannya dapat ridho dari tetangga-tetangga kalian ya, dapat sumpah serapa. Iya, katanya nikah itu ibadah, benar, tapi hari pertama nikah aja udah nambah dosa. Lu abis dikata-katain sama tetangga lu gitu kan, bikin tetangga-tetangga lu jadi pada ngomel, ngoceh, kesel. Luar biasa loh. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ini saya nemu video viral di Twitter. Tidak tahu nih kejadian persisnya di mana dan cewek itu siapa. Bagaimana menurut panjenengan semua saudara? Yang keterlaluan, orang hajatannya yang sedang hajatan tetangganya atau si cewek ini. Kalau menurut saya perempuan ini yang shock gitu ya. Tidak tahu adat, tradisi, nilai-nilai budaya, nilai-nilai adiluhung tentang hidup dan kehidupan. Yang tahu hanya kepentingan pribadinya aja. Tapi ada yang aneh nih. Dari model prosesi acaranya, pakai sound dangdutan keras. Saya kira ini bukan di kota ya, tetapi lebih cenderung di desa ataupun kalau kota-kota kecil gitu ya. Soalnya kalau kota-kota besar saya kira sudah tidak mungkin ada acara yang model begitu, sound system di luar yang keras, saya kira sangat sedikit di kota-kota besar. Nah, akan tetapi bahwa dia mengatakan dia tidak kenal dan tidak diundang pada acara hajatan itu. Ini agak aneh nih. Untuk kultur desa, tetangga dekat tidak dikabari, tidak diundang, tidak kenal, ini aneh gitu. Untuk sebuah hajatan mantenan. Apalagi tetangga ya, tetangga yang dekat itu pasti biasanya akan ikut nyengkuyung, ikut ngerewangi, ikut bantu demi hajatan yang dilangsungkan oleh tetangganya. Itu sudah biasa, itu budaya kita Mbak. Jadi bukan ngomel-ngomel begitu. Toh itu juga tidak setiap hari, kita semuanya memaklumi biasa. Jangankan hanya sekedar itu. Yang sering-sering terjadi kita, karena apalagi yang di jalan-jalannya sempit, biasanya jalannya depan rumahnya sekalian biasanya jadi ikut disumbangkan untuk teratak, untuk dikasih kursi, untuk ikut terima tamu, untuk masak-masak. Itu tradisi gotong royong, guyub rukun yang ada di masyarakat kita biasa. Jadi sekali lagi menurut saya sampean yang keterlaluan, terlalu lebay, terlalu sok jadi orang, nggak kenal tetangga kamu itu. Satu, yang kedua, tidak semua orang itu punya uang untuk nyewa gedung. Kamu belagu kamu. Sombong kamu itu. Cantik-cantik kok sombong. Hajatan harus itu nyewa gedung. Itu kan hanya bagi orang yang punya duit, silakan. Tapi tidak harus begitu. Hajatannya orang itu sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Ya silakan yang punya duit untuk nyewa gedung dan lain sebagainya. Bagus. Tapi
kita, apalagi orang-orang Nusantara itu punya tradisi masing-masing, masing-masing daerah, masing-masing suku punya tradisi hajatan masing-masing. Nggak harus kemudian gedu nunggu punya uang, kamu ngece tuh kamu tuh. Kelihatan belagu sombong kamu, cantik-cantik kok kayak gitu. Jadi sekali lagi menurut saya sampean nggak tahu siapa namanya cewek ini yang kurang ajar, kemaki kalau bahasa Banyumasnya kemaki. Ya faktanya sampean tetangganya itu depan rumah berarti kan hajatan sampai nggak diundang kamu, itu menunjukkan Anda itu keterlaluan tuh, nggak dikenal tangga, nggak kenal dan nggak dikenal tangga tuh. Lah iya, biasanya kalau di desa apalagi orang depan rumah itu yang lazimnya mestinya ikut bantu ngerewangi jadi gelidik gitu loh, ikut menjemput tamu tuh biasanya begitu tradisi yang berjalan. Lo kamu nggak bantu, nggak dikasih tahu, nggak diundang, malah ngomel-ngomel begitu. Kamu malu tuh, videomu viral tuh. Yalah ya Karim. Ya itu aja lah ya, ini tidak ada hubungannya dengan radikalisme. Tapi ini berhubungan terkait erat dengan adat istiadat tradisi budaya kita, termasuk ritual hajatan atau pernikahan yang masing-masing daerah pasti punya cara dan adat istiadat masing-masing, dan kita harus mampu menjadi orang yang sanggup untuk menghormati, ikut mengguyung acara-acara tradisi-tradisi tersebut. Ya, walaupun mungkin sedikit terganggu dengan sound system yang besar, tapi kita pasti akan memaklumi itu. Akan memaklumi itu sebagai sebuah ikut berbahagia, penghormatan atas pesta meriah, atas kegembiraan, kebahagiaan tetangga kita. Kecuali kemudian nyetel sound system acara hajatan pada jam-jam yang tidak benar, yang tidak semestinya. Misalkan sudah masuk azan maghrib, masih nyetel dangdutan sound system keras-keras, lah itu tidak benar, itu perlu ditegur. Atau sudah lewat jam 12 malam kok masih tetap dangdutan keras-keras, sementara yang lain tetangganya padat lingkungan, itu juga tidak benar. Tetapi sepanjang masih berada pada jam-jam yang tidak dilarang, normal, wajar, biasa, itu saya kira bisa kita maklumi. Toh paling hanya 1-2 hari, tidak selamanya. Kita yang harus maklumi, kita yang harus menghargai, kita yang harus ikut membantu tetangga kita yang punya hajat. Bukan kemudian mereka yang harus menurut ngikutin ego kita, nggak bisa. Wasih kurang lebihnya maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.